bahwa mengapa gereja Katolik itu berpusat di Roma, bagaimana sejarahnya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ivan bahwa juga saya sudah singgung tadi bahwa di awal kekristenan itu pertama-tama ada 3 pusat kekristenan, kemudian menyusul 2 lainnya, ya, dan akhirnya di akhir sampai abad ke-21 ini, beberapa dari pusat kekristenan itu ada yang hancur oleh musuh, bahkan sudah tidak ada jejaknya, ya, sudah hilang. Contohnya di Konstantinopel itu ya sudah peradaban kekristenan zaman dulu itu sudah hilang, ya. Hanya ya kalau kita lihat sekarang ini ya hanya Hagia Sophia itu saja yang menunjukkan kejayaan-kejayaan kekristenan dulu sebagai pusat kekristenan, ya, salah satu pusat kekristenan. Demikian juga di Yerusalem, ya. Ya, karena peperangan banyak yang hancur. Nah, Bapak Ibu, saya tadi sudah menyinggung bahwa kepemimpinan yang diemban oleh Paus itu berangkat dari tugas yang diberikan kepada Rasul Petrus dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20, yaitu kunci kerajaan dan juga kuasa melepas dan mengikat. Nah, Bapak Ibu, secara historis, ya, ada bukti biblis, ya, yang mendukung keunggulan atau yang mendukung keutamaan Rasul Petrus atau primus inter pares itu. Contoh tadi saya sudah mengutip Kisah Para Rasul 15 ayat 7. Nah, dalam sejarahnya juga, ya, misalnya dalam buku sejarah Eusebius dan juga sejarawan lain dan bapak-bapak gereja yang lain mencatat bahwa Rasul Petrus ini pada akhirnya bukan hanya mewartakan Injil kepada orang-orang Yahudi, tetapi membaptis juga Cornelius pada Kisah Para Rasul 10, bahkan dalam kisah selanjutnya dikatakan dan ditulis dalam sejarah bahwa beliau sampai ke Roma. Dan Eusebius mengatakan Rasul Petrus itu mewartakan Injil di Roma itu sekitar 25 tahun lamanya. Nah, kemudian di sanalah terjadi penganiayaan seperti yang diceritakan oleh Pak Ivan tadi. Terjadi penganiayaan dari abad pertama sampai sekitar tahun 381, ya. Abad pertama, ya, kurang lebih tahun 67 ketika Rasul Petrus dibunuh. Terjadilah mulai saat itu, ya, sampai tahun 381 kekristenan yaitu Katolik yang ada di Roma itu dianiaya. Dan itu tercatat sejarahnya. Hanya orang yang hilang ingatan saja yang tidak mau mengetahui soal itu, ya. Dan hanya orang yang menutup matanya atau mungkin membutakan orang lain yang tidak pernah membahas sejarah itu. Karena sejarah itu nyata. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ya, Yerusalem baru dalam kitab Wahyu, ya, bukanlah sebuah tempat fisik. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul, Yesus juga memerintahkan kepada para rasul untuk memberitakan Injil sampai kepada ujung bumi, ya. Nah, sama halnya Perjanjian Lama, ya, penuh dengan bayangan atau tipologi Perjanjian Baru. Umat Katolik juga meyakini bahwa Alkitab menunjuk dengan jelas bahwa Yerusalem baru dalam kitab Wahyu bukanlah kota historis Yerusalem. Kita tidak percaya bahwa Israel masa kini juga adalah sebagai wujud spiritual yang sama dengan Israel dalam sejarah sebelum Kristus. Ya, karena setelah penyaliban, tabir bait suci Yahudi terbelah menjadi 2 sebagaimana dicatat kitab suci. Dan pada titik itu pemindahan otoritas terjadi dan kita percaya bahwa bibit gereja menjadi Israel baru. Maka dalam dokumen gereja dikatakan kita adalah umat pilihan, umat yang baru, ya, Israel baru atau secara rohani. Dan Yesus juga pernah mengatakan kepada orang-orang Yahudi, daripadamu akan diambil kerajaan Allah dan akan diberikan kepada suatu bangsa. Nah, ini nanti terkait dengan juga Matius 16, di mana otoritas itu, ya, keimamatan itu, ya, diberikan kepada Rasul Petrus dan penerusnya.
Kemudian ya, kalau kita lihat lebih jauh lagi ya, di dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 63 menjelaskan bahwa Israel adalah bangsa imam-imam Allah yang telah diberkati dengan nama Allah. Dikatakan bahwa itulah bangsa orang-orang yang menerima sabda Allah ya, dan bangsa kakak-kakak dalam iman Abraham. Dan setelah kewafatnya Yesus, nubuat perjanjian lama mengenai Yerusalem secara jelas dipahami sebagai referensi akan umat Allah dan bukannya kota secara historis. Ini berarti bahwa takhta gereja dapat berada dimanapun di bumi. Ini membuka pintu akan kepindahan tempat yang paling bagus untuk bibit gereja yang sedang berjuang. Ya, itu bukan berarti tidak ada kepentingan historis akan Yerusalem maupun tempat-tempat historis lainnya. Tetapi kita perlu melihat bahwa di dalam kitab suci, terutama Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8, ketika Yesus akan naik ke surga memberi perintah, ya, pergilah, wartakanlah Injil kepada orang, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai kepada ujung bumi. Nah, Yesus ingin agar Injil ini diwartakan ke seluruh dunia. Nah, bila tidak terjadi penganiayaan di Yerusalem, mungkin dapat dipertanyakan sejauh mana perjalanan Injil ini dan di mana sekarang ini pusat kekristenan yang dulu berjaya. Jadi penganiayaan yang terjadi memaksa para rasul untuk keluar dari Yerusalem. Kita melihat dalam Kisah Para Rasul sebuah gerakan yang kuat untuk mendirikan gereja di Roma yang ditafsirkan sebagai ujung bumi dalam Kisah Para Rasul itu. Disitulah Kisah Para Rasul berakhir, ya. Dan Santo Lukas menyatakan inilah bagaimana kita akhirnya sampai di Roma, ya Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 28 ayat 14. Penulis Kisah Para Rasul bernama Lukas, ya, itu mengatakan di bagian, Bapak Ibu nanti buka Kisah Para Rasul 28 ayat 14, dikatakan di sana bahwa penulis Injil ini Lukas mengatakan dan pada akhirnya mereka sampai di Roma. Nah, mungkin ada beberapa yang mengatakan ini hanya dibuat-buat. Nah, itu karena tadi setiap orang, setiap kepala itu menjadi mengklaim Roh Kudus, ya. Mungkin kata kasarnya itu memakai Roh Kudus untuk membenarkan apa yang dia pahami. Ya. Nah, mereka gagal melihat bahwa pendirian gereja perdana di Roma adalah tujuan. Dan Lukas mengakhiri bukunya saat hal ini terpenuhi. Maka saya tadi katakan di Lukas 28 itu dikatakan soal itu. Mungkin saya ambil dulu kitab sucinya sebentar, saya akan baca supaya tidak dikatakan saya berbohong. Okay. Mungkin kalau mau di-share Om, kalau mau di-share screen saya screen-kan. Oke, kebetulan saya tidak ada persiapan tapi tidak apa-apa. Saya ini berkata-kata tanpa melihat data, tapi sedikit melekat di pikiran. Oke. Amin. Kisah Para Rasul 28 ya. Untuk menunjukkan bahwa ujung bumi yang dimaksud tadi itu adalah Roma. Ya, ketika sampai di Roma maka berhentilah Kisah Para Rasul itu, ya. Kisah Para Rasul 28 ya, ayat 14. Saya bacakan untuk kita. Sebentar saya buka dulu. Jadi ini adalah pembuktian yang jelas-jelas nyata, ya, bahwa orang yang menuduh-nuduh tentang Katolik itu ya perlu belajar lebih banyak. Oke. Di Kisah Para Rasul 28 Bapak Ibu, dan Anda tahu bahwa Kisah Para Rasul itu hanya sampai pasal 28, ya. Di ayat 14 dikatakan di sini, di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat, dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Ya, jadi sampai pasal ini selesailah Kisah Para Rasul itu. Pasal 28 ini. Nah, Bapak Ibu, saya katakan tadi, pasal 1 atau bab 1 ayat 8 itu perintah Yesus. Pergilah menjadi saksi dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan dalam tafsir kitab suci, ujung bumi di sini adalah, ya,
yang dimaksud tanda petik ujung bumi di sini jangan bayangkan sebagai harafiah. Ujung bumi di sini adalah pusat peradaban atau pusat kebudayaan, ya. Dan saat itu adanya di Roma, ya. Itu tidak heran kenapa misalnya dalam ilmu pengetahuan Bapak Ibu, ya, banyak ilmuwan-ilmuwan baik dari Yunani maupun dari Romawi, ya, yang masih bertahan, terutama yang berkaitan dengan filsafat, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, disinilah dikatakan bahwa gereja perdana ini, ya, yang berdiri di Roma itu bukan sesuatu yang dipertanyakan, tapi sesuatu yang tergenapi, ya. Kemudian Petrus, ya, mempunyai kedudukan tertinggi di antara para rasul, ya. Meskipun banyak tokoh-tokoh dari gereja-gereja yang memisahkan diri pada abad ke-11 yang mengatakan bahwa yang harusnya menjadi pemimpin itu Santo Yakobus, uskup Yerusalem katanya. Nah, seperti kita tahu bahwa Yakobus adalah uskup Yerusalem, sehingga masuk akal kalau dalam Kisah Para Rasul 15 itu beliau membuat keputusan. Tetapi lihatlah pada awal kegiatan konsili itu, bahwa Rasul Petrus memberikan kata pengantar untuk dimulainya konsili itu. Di situ kita bisa melihat, apalagi pernyataan Rasul Petrus pada ayat 7. Ya, jadi di sini kita lihat, ya, primus inter pares dan kepemimpinan Rasul Petrus. Oke, saya percepat. Dan juga di dalam kitab suci, ya, Petrus adalah yang tertua Bapak Ibu, atau yang dituakan, atau yang pertama, ya. Sehingga di dalam ayat kitab suci, kalau disebutkan murid, ke-12 murid, biasanya Rasul Petrus selalu awal. Dan secara spesifik, ya, Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 itu ada tugas khusus dari Yesus kepada Rasul Petrus. Itulah yang diteruskan oleh gereja Katolik saat ini, yang bisa kita lacak sampai, ya, pada zaman Rasul Petrus dan sampai pada zaman Yesus bahkan. Nah, perpindahan kekristenan atau pusat kekristenan yang ada di Roma, dan saya sudah cerita tadi Bapak Ibu bahwa di Yerusalem pernah ada pusat kekristenan, di Konstantinopel pernah ada, itu semua hancur lebur ketika terjadi peperangan. Bapak Ibu mungkin lebih tahu soal itu, ya. Nah, dari sudut pandang praktis Bapak Ibu, dengan adanya pusat kekristenan di Roma, saya tidak bisa membayangkan ya Bapak Ibu begini. Kalau dahulu itu pusat kekristenan itu hanya tinggal sisa-sisa yang di timur itu, mungkin kekristenan sekarang itu hanya sedikit, ya. Bukan berarti saya bandingkan dengan kekristenan timur sekarang, ya, bukan begitu maksud saya. Tapi mungkin misalnya di Konstantinopel dulu diserang, habis semua, mungkin mati orangnya atau bahkan mengikuti musuh, bisa dibayangkan mungkin kekristenan di timur tidak sebanyak sekarang ini, ya. Tapi ada sebagian pusat kekristenan di timur itu tidak dihancurkan. Mungkin dihancurkan pusatnya, ya, tetapi ada terpisah-pisah. Yang akhirnya juga ada sebagian yang mengaku masih bersatu dengan gereja Katolik Roma karena mereka mengakui primat atau primus inter pares paus, ya. Nah, itu kita bisa melihat di situ. Dan kekristenan itu, ya, sebelum abad ke-11, bahkan sebelum-sebelum itu, permasalahan-permasalahan yang terjadi atau aliran-aliran sesat yang muncul itu selalu muncul di timur Bapak Ibu. Paling banyak aliran sesat itu muncul di timur. Contoh, tadi Arius itu adalah seorang pastor dari Alexandria, ya. Nestorius juga. Kemudian tadi Apollinarisme juga sama, ya. Selalu muncul dari timur, ya. Aliran-aliran sesat itu, pengajaran-pengajaran sesat itu. Apakah di barat tidak muncul? Ya, muncul. Bahkan mungkin lebih banyak saat ini di abad ke-21 ini setelah berakhir masanya kematian Martin Luther, ya. Nah, jadi kekristenan, ya, kalau kita mengacu kepada kekristenan yang sesungguhnya, ya, kembali kepada akarnya, yaitu Katolik. Itu saja. Terima kasih Pak Damai.